2 Manajemen Pemasaran 03. Hari ini kita akan membahas mengenai melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Bersama saya Pentinopita dengan NPM 25220091 dan rekan-rekan saya Vika Dwi Lestari dengan NPM 25220116. Saya Raffi Eka Satria dengan NPM 25220094. Dengan saya Sekar Citra Lestari dengan NPM 25220104. Nah, pernah nggak sih kamu orang kepikiran kenapa pisau cukur wanita itu warnanya pink? Atau kenapa kursi dan layanan pesawat itu beda-beda? Hari ini kita bakal bedah rahasianya di bab riset pemasaran. Betul, contoh paling ikonik itu Gillette Venus. Mereka ngabisin $300 juta cuma untuk riset. Sebenarnya mereka itu nggak mau kalau cuma pisau pria yang dicat ulang. Mereka itu butuh pegangan yang gak licin di shower. Intinya riset itu bukan sekedar kumpulin angka, itu cara kita untuk mendapatkan marketing insight. Di buku aja disebutin kalau industri riset itu gede banget. Nih di tahun 2006 aja nilainya sudah 24 miliar US dollar. Oke, kalau kita mau mulai riset, langkah pertamanya gimana? Jadi untuk langkah pertamanya yaitu mendefinisikan masalah. Kayak kasus American Airlines di buku. Mereka nggak langsung tanya mau internet nggak, tapi lebih ke berapa orang yang mau bayar 25 US dollar untuk internet di atas pesawat. Nah, masalahnya kalau kita cuma tanya pakai kuesioner, orang sering gak jujur, ya kan? Atau nggak tahu apa yang mereka mau. Makanya ada dua data sekunder dan data primer. Favoritku juga di bab ini sih adalah riset etnografi. Kita nggak cuma tanya, tapi hidup bareng konsumen. Kayak Bank of America yang ngamatin ibu-ibu belanja. Akhirnya tercipta program Keep the Change. Karena mereka menemu kebiasaan orang nyimpen uang receh. Ada juga riset eksperimen. Ini yang paling valid sih secara ilmiah. Kita coba kasih harga beda kedua kelompok nih. Terus kita lihat reaksinya. Jadi itu bukan asumsi doang. Wah, berarti sampai kebiasaan klik di internet pun dipantau ya? Tepat, itu namanya data perilaku. Kadang apa yang kita beli di kasir, supermarket itu lebih jujur daripada apa yang kita omongin di survei. Katanya sekarang riset bisa sampai baca otak ya? Iya, namanya neuromarketing. Pakai alat fMRI. Buat lihat bagian otak mana yang nyala pas lihat iklan. Terus juga jadi kita nggak bisa bohong, ya kan? Kalau bilang suka, padahal otak bilang bosan. Tapi ingat, riset yang baik itu punya 7 ciri. Harus pakai metode ilmiah, kreatif, dan yang paling penting pemasaran etis. Jangan sampai riset melanggar privasi orang. Kesimpulannya, riset itu bukan buat gaya-gayaan doang. Riset itu buat meminimalkan risiko supaya keputusan bisnis kita nggak zonk. Keren banget ya bahasan kita hari ini. Jadi, buat kalian yang lagi ngerintis bisnis, jangan malas buat ngobrol dan ngamatin konsumen kalian ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.